Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, kalian hari ini disuruh Pak Guru untuk mengerjakan soal daring atau online yang sudah tentu kalian sudah berapa kali untuk mencobanya, dan semoga hari ini bisa lancar dan bisa mengerjakan semua tanpa suatu halangan apapun. Yuk kita langsung saja untuk mengerjakan atau Pak Guru menjelaskan dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Kita klik berikutnya. Nah, di sini ada nama dan nomor absen, kalian harus menjawabnya sesuai dengan nama dan nomor absen kalian. Kalau kalian tidak mengisinya, kalian tidak bisa ke halaman berikutnya atau mengerjakan soal. Nah, di sini Pak Guru beri nama Pak Guru saja, Chandra, nomor absen 100. Nah, klik berikutnya. Nah, di sini sudah langsung ke soal dan kalian bisa menjawabnya. Nah, di sini ada nomor 1. Pak Guru langsung saja menjelaskan salah satu usaha untuk mencegah terjadinya banjir. Ada rehabilitasi yang A, terus ada yang B itu malah di bawah itu irigasi, C reboisasi, dan D urbanisasi. Yang benar itu C reboisasi. Yang kedua, keadaan cuaca di Indonesia selalu dipantau oleh badan yang disebut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang nomor 3, membuang sampah di sungai dapat menyebabkan bencana. Sudah pasti yang hubungannya dengan air, yaitu banjir. Nah, selanjutnya nomor 4, bila ada tanda-tanda akan terjadinya tsunami, yang segera kita lakukan adalah sudah pasti B, pergi menjauhi pantai dan mencari tempat yang tinggi. Nomor 5, arti dari globalisasi adalah proses mendunia dengan segala aspek kehidupan. Yang C. Nomor 6, apabila terjadi gempa dan berada di dalam rumah, hal yang harus dilakukan adalah lari keluar. Nomor 7, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Yang D, alat untuk mencatat gempa bumi disebut seismograf. 9, berikut ini penyebab terjadinya globalisasi adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti halnya kita sedang mengisi atau berlatih mengerjakan soal dengan model online, itu adalah salah satu kemajuan teknologi. Nomor 10, gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi adalah vulkanik. 11, Indonesia berperan dalam organisasi kesehatan dunia yang disebut WHO. A. 12, contoh barang ekspor non migas Indonesia. Non migas berarti bukan barang tambang, yaitu hasil pertanian. 13, ekspor adalah menjual barang ke negara lain. 14, semakin banyak orang menyantap makanan siap saji seperti McDonald dan KFC, menandakan bahwa globalisasi telah membuat perubahan dalam bidang gaya hidup. Gaya hidup kita instan atau tidak. 15, contoh perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak negatif globalisasi yaitu anak-anak lebih suka belajar kesenian daerah. B, alat kesenian daerah banyak diproduksi di sejumlah daerah. C, kesenian daerah banyak ditampilkan di mana-mana. D, kesenian daerah semakin ditinggalkan masyarakat. Yang negatif yaitu yang D.
16. Kegiatan Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games merupakan kerjasama Indonesia dengan negara sahabat di bidang olahraga. Kita sudah pernah mengadakan SEA Games, sudah. 17. Email merupakan surat elektronik yang dikirim melalui sudah pasti internet. 18. Kerugian beroperasinya perusahaan asing di Indonesia adalah kerugian pencemaran lingkungan. Di bawah ini yang merupakan salah satu alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia adalah, alasannya apa? Sudah pasti D, upah tenaga kerja yang murah. 20. Banyaknya perusahaan asing yang mendirikan pabriknya di beberapa negara merupakan bukti globalisasi di bidang industri. Nah, 20 pilihan ganda. Sekarang ada jawaban singkat sebanyak 5 soal. Kerjasama antar dua negara dinamakan bilateral. Usahakan tulisannya kecil semua, atau kerjasama bilateral boleh. Nah, yang menulis huruf kapital depannya itu enggak masalah karena sudah direkam oleh Pak Guru. Nomor 22, kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Ekspor. Nomor 23, pihak yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Importir. 24, mobilitas penanaman modal asing ekspor, investasi, dan impor adalah salah satu wujud dari arus globalisasi di bidang ekonomi. Era globalisasi yang terakhir nomor 25, era globalisasi dimulai pada abad ke-21. Nah, berapa poinnya? Total 300 poinnya. Kalau betul semua berarti total poinnya 300. Kita kirim. Lihat skor. Ternyata Pak Guru betul semua. Ya iyalah, karena yang membuatkan Pak Guru. Ya, selamat mengerjakan dan semoga besok bisa berjumpa dengan tugas-tugas berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.